Devin. Devinta. Ya, begitu. Ya. Devinta. Dewa Gede. Dewa Hadir, Bu. Gede. Hadir, Ya. Bu. Kemudian Piaren. Siapa hadir, Bu? Prania. Hadir, Bu. Ya. Juang Muhammad. Hadir, Bu. Juang Muhammad. Hadir, Bu. Karimatus. Saya belum di absen. Siapa? Francisca. Iya, terima kasih Mbak Francisca. Sama-sama. Karimatus. Mas Alia. Hadir, Bu. Mbak Meilani. Hadir, Bu. Mbak Michelle. Hadir, Bu. Cowok, Bu. Mbak Michelle ya. Kemudian Muhammad Fadil. Laki-laki, Bu. Oh, Muhammad Fildan. Muhammad Fildan. Muhammad Fildan. Muhammad Ananta. Ada, Bu. Muhammad Ananta. Nabi. Bu. Hadir, Bu. 19. Oh, Saya, Bu. Muhammad Rizky. Ya. Oh, ya. Muhammad Ananta. Nabi. hadir, Bu. Napik. Nabi hadir. Nabil. Hadir, Bu. Nabil. Nathanael. Hadir, Bu. Naila. Ya. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Mana Naila? Hadir, Bu. Ya. Nur Mahdi. Nur Mahdi. Ricardo. Hadir, Bu. Hadir ya. Riko Sandika. Hadir, Bu. Riko Sandika. Riko Sandika. Kemudian Santi Lailatul. Hadir, Bu. Santi Lailatul. Kemudian ada Satrio Pratama. Hadir, Bu. Selfie. Hadir, Bu. Selomita. Hadir, Bu. Tersiko. Hadir, Bu. Brisa. Brisa. Hadir, Bu. 33? Belum. 33 siapa? 33. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya. Alhamdulillah nih hadir, Bu. 33. 33. Oh ya, Mas Tribagus. Brisa sudah. Yanuar Chandra Hadir, Bu. dan Sakileo. Ya, Hadir, Bu. Sakileo. Ya. Terima kasih anak-anakku ya 10 TKJ 3 yang saya banggakan. Semoga benar-benar luar biasa, jadi SMK bisa, SMK hebat, SMK Telkom luar biasa. Mana senyumnya? Mana semangatnya? Masih sebagian saja sampai sudah di absen semuanya. Ayo, mana senyumnya? Yang lainnya? Yang lainnya? Yang belum, mohon segera. Penilaian sikap itu dinilai oleh wali kelas, oleh guru BK, oleh guru PPKN, oleh guru agama, dan guru mapel. Kok belum ada wajahnya ini? Yang lainnya. Ayo, Mas Aril, Mas Devin, Fania, Mas Juang, Karimatus, Anissa, Silumita, Mas Tribagus, Satrio Pratama. Ya, senyumnya dan actionnya. 1, 2, senyum dan actionnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar.
di balik layar lagi. 1, 2, 3. Ter. 1, 2. Senyumnya. 1, 2, 3. Ya, untuk pertemuan hari ini untuk mapel kimia kita lanjutkan ke KD2. Kita lanjutkan ke KD2 ya. Kita lanjutkan ke KD2 struktur atom dan sistem periodik. Untuk KD1 mohon yang belum tuntas segera dituntaskan tugas-tugasnya. Kita ke ya. Kita ke struktur atom dan sistem periodik. Minggu kemarin kita sudah kenal untuk perkembangan model atom, perkembangan teori atom. Sebelum kita mempelajari struktur atom kita peroleh dari perkembangan model atom atau teori atom. Kita awali dari teori atom Demokritos. Ya, kemarin sudah dipotong-potong kertas menjadi potong-potongan kecil, menjadi bagian yang paling terkecil yang disebut dengan atom. Nah, atom itu bentuknya seperti apa? Atom bentuknya seperti bola pejal. Kalau itu bola, berarti di dalamnya juga harusnya ada apa yang menyusun di situ. Ditemukan oleh Thomson, ada elektron yang ada di dalam bola tersebut menyebar di dalam bola tersebut. Kalau ada elektron yang bermuatan negatif menyebar di dalam bola tersebut, berarti bola tersebut dianggap bermuatan positif. Di manakah letak muatan positifnya? Ditemukan oleh Rutherford. Dengan eksperimennya sumber sinar alfa ditembak pada lempeng tipis emas yang tebalnya 10⁻⁻⁶. Sinar alfa bermuatan positif, pas di tengah dia ditolak. Kesimpulannya, di tengah itu berarti bermuatan positif. Sehingga atom itu tersusun dari inti atom. Di dalam inti atom tengah di sini, di dalam inti atom tengah ini juga ada yang menyusun, yaitu proton dengan neutron yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, ini sudah mulai jelas atom yang bentuknya bola tadi, terdapat inti atom yang bermuatan positif, di dalamnya ada proton dengan neutron, dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron kalau bergerak mengelilingi inti atom tersebut, itu ibaratnya kalian mengelilingi lapangan sepak bola. Kalau kalian olahraga, lari mengelilingi lapangan sepak bola, lama-kelamaan semakin menyempit atau semakin melebar? Semakin menyempit atau semakin melebar? 10 RPL 10 TKJ3. Semakin menyempit atau semakin melebar? Kalau kalian melakukan olahraga, muter lapangan gitu aja, muter lapangan. Gimana muter lapangan? Menyempit. Semakin menyempit atau semakin melebar? Menyempit. Yang Mbak siapa menyempit? Mbak Frisa? Karima, Bu. Karina? Iya. Iya. Kenapa Iya. menyempit? Soalnya capek. Awalnya capek, betul Mbak Karima. Ya, awalnya capek. Kalau muter terus, ditambah capek. Kalau muter terus, akhirnya kalian apa? Capek terus menyempit. Terus menyempit, Bu. Menyempit terus akhirnya berhenti. Energinya semakin berkurang.
sama halnya dengan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom di sini. Lama-kelamaan, seperti kalian, dia akan kehilangan energi. Semakin menyempit, akhirnya dia akan berhenti di tengah. Secara hukum fisika klasik, kalau elektron bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Nah, elektronnya tarik ke inti, elektronnya tarik ke tengah. Itu ibaratnya kalian kehabisan energi, muteri lapangan, sehingga jatuh di tengah. Ini yang belum bisa dijelaskan. Ya, belum dijelaskan. Supaya elektron itu tidak jatuh ke inti, maka dibuatkan apa? Supaya kalian larinya muteri lapangan tidak menyempit, dibuatkan apa? Tetap Medan. pada tempatnya. Medan magnet. Medan magnet? Jadi Medan. kalian tetap muteri lapangan, tidak menyempit, tapi pada tempatnya. Dibuatkan? Seperti di lapangan sepak bola itu, dibuatkan apa untuk yang lari itu? Setiap peserta? Garis. Garis. Buatkan jalur, betul. Buatkan jalur. Jadi elektron-elektron supaya tidak menyempit jatuh ke inti atom dibuatkan lintasan, dibuatkan jalur. Lintasan elektron ini disebut dengan kulit atom. Ya, yang stasioner disebut dengan kulit atom. Lintasan pertama itu dilambangkan dengan K supaya mudah menghafalkannya. Kalau kulit itu berarti K. K1 berisi 2 elektron. Ini. K2 berisi 8 elektron. K3 berisi 18 elektron. Muternya kemana? Muternya kemana? Apakah benar elektron itu kedudukannya di sini? Atau mungkin dia kayak saya taruh di sebelah kiri sini? Boleh? Ya. Kedudukan elektron yang terdapat pada lintasan ini dan arah putarnya bagaimana? Di sini juga belum dijelaskan sama Bohr. Bohr cuma meletakkan elektron terdapat pada lintasannya. Untuk lebih detailnya dijelaskan di teori atom modern. Teori atom mekanika kuantum. Di mana letaknya elektron pada setiap lintasan itu dan arah putarnya di mana, supaya tidak bertabrakan kalau jumlah elektron suatu atom itu banyak. Kalau 2 kan longgar, 8 juga akan longgar, 18, kalau 32, kalau 50, kalau 72, makin banyak. Dijelaskan di mekanika kuantum. Ini perkembangan model atom. Dimulai dari bola, kemudian roti kismis, ada yang seperti obat nyamuk ini atau di sini ya. Kemudian sampai di sini seperti lapangan sepak bola, tribun itu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, berarti atom itu yang merupakan suatu materi tersusun dari partikel atom apa saja? Tersusun dari partikel apa saja? Ayo. Atom itu juga termasuk materi. Atom juga termasuk materi. Merupakan suatu partikel. Partikelnya apa saja yang menyusun suatu atom? Dari perkembangan teori atom tersebut. Elektron, Iya, Mbak Francisca, betul. Elektron. proton, dan neutron. Betul, Mbak Francisca. Elektron, proton, dan neutron. Jadi struktur atom itu terdiri dari inti atom. Bermuatan positif letaknya di tengah. Di dalam inti atom terdapat proton dengan neutron dan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Ini semuanya adalah materi, maaf. Semuanya adalah materi sehingga mempunyai massa. Berapa besarnya masing-masing partikel penyusun atom? Elektron, proton, dan neutron. Yang menemukan siapa? Ya.
Masanya elektron itu 9 kali 10 pangkat min 28. Bisa bayangkan 10 pangkat min 28? Kemarin saja dari kertas yang dipotong, paling kecil sudah tidak bisa membagi lagi. Padahal di sini masanya 10 pangkat min 28. Elektron. Dilambangkan dengan E-nya kecil, bukan E besar. Jadi yang dituliskan di sini, di kimia semuanya mengandung arti. Ini E kecil. Muatannya negatif, masanya 91, 10 pangkat min 28. Thomson yang menemukan dengan penembakan tabung dengan sinar katoda. Proton, lambangnya P kecil, Goldstein 1,67 kali 10 pangkat min 24 masanya. Sama dengan neutron, cuma neutron bermuatan netral yang menyebabkan James Chadwick. Ini ada di video yang di LMS untuk penemuannya ini proton dengan metode tetes minyak oleh Millikan itu. Hasil penemuannya dari percobaan tetes minyak Millikan. Di video tersebut. Jadi yang menyusun atom itu ada 3 partikel penyusun atom. Setiap atom itu mempunyai tanda atom. Setiap atom mempunyai tanda atom. Kita bisa melihat tanda atom suatu unsur ada di mana? Kita bisa melihat ya. Tanda atom ada di mana? Tabel periodik. Ada di tabel periodik, betul. Jadi Mbak Karima, tuh, ada di tabel periodik. Kita akan bisa menentukan lambang suatu unsur, semuanya ada di tabel periodik. Di mana setiap unsur itu mempunyai sifat sendiri-sendiri yang ditentukan oleh nomor atomnya. Dan ada nomor massa. Ya, lambangnya di sini A di atas, Z-nya di bawah, kemudian lambang unsurnya di tengah. Z-nya itu adalah nomor atom, A-nya nomor massa. Ini dihafalkan. Z nomor atom, A nomor massa. Lambangnya unsur bisa dilihat di tabel periodik. Apa itu nomor atom dan apa itu nomor massa? Apa nomor atom? Nomor atom menunjukkan jumlah apa di sini? Ya, atom itu ada 2 jenis, ada yang netral dan ada yang bermuatan listrik. Untuk atom netral, tidak bermuatan listrik, jumlah muatan positif dengan negatif tentunya sama. Yang bermuatan positif tadi partikel apa? Yang bermuatan positif tadi partikel apa? Proton. Proton. Bermuatan positif proton. Yang bermuatan negatif? Elektron. Elektron. Kalau netral, maka muatan positif sama dengan muatan negatif. Sehingga nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dengan jumlah elektron. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dengan jumlah elektron. Z sama dengan P sama dengan E. Itu kalau atomnya netral. Nomor atom. Bagaimana dengan nomor massa? Nomor massa menunjukkan apa? Nomor massa dilambangkan dengan A, itu menunjukkan jumlah proton dengan jumlah neutron yang terdapat dalam inti atom. Ya. A itu sama dengan P plus N. A sama dengan P plus N. Ini di handout di LMS juga ada. Ya. Terus yang bermuatan listrik. Atom yang bermuatan listrik disebut dengan apa? Atom yang bermuatan listrik disebut dengan apa? Ion. Ion. Ada berapa jenis ion? Arima? 2. 2, yaitu ion
Negatif sama positif. Kation Iya, sama anion. kation sama anion. Ada atom yang bermuatan listrik yaitu ion positif dengan ion negatif, kation dengan anion. Jadi kalau membentuk ion positif, jadi suatu atom itu akan membentuk ion positif atau kation, maka dia akan melepaskan elektron. Sehingga pada ion di sini bedanya adalah pada elektron. Elektronnya kalau dilepas. Kalau dilepas berarti jumlah elektronnya bertambah atau berkurang? Kalau Berkurang. ya, kalau atom itu melepaskan elektron, maka elektronnya berkurang. Dan sebaliknya, untuk anion, suatu atom jika membentuk ion negatif, maka menerima elektron. Elektronnya akan Bertambah. akan bertambah. Akan bertambah. Iya, akan bertambah. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Sekarang kita latihan dulu. Latihan untuk menentukan AZPNE. Latihan untuk menentukan AZPNE. Ya. Nah, sekarang kita tentukan untuk, sudah kelihatan di layar? Menentukan A nomor massa, Z nomor atom, proton, neutron, dan elektron untuk atom netral. Semua mengerjakan di buku tulisnya. Untuk atom karbon 612, natrium 1123, dan 816 oksigen. Sekalian dengan yang ion. Semua mengerjakan latihan di buku tulisnya.
Ada 5 soal ya, ada 5 soal. Atom netral, kemudian ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Tentukan A, Z, dan B. Semua mengerjakan di bukunya. Yang sudah boleh menjawab. Sudah selesai? Mbak Santi Lailatun, yang C, 612C. Ya, Bu. Ya, sudah Mbak, yang 612C? Sudah. Iya, bisa dijawab. A-nya 12. A-nya, ya, kita tentukan di sini, kita jawab. A-nya 12, Ya, Z-nya 6. Z-nya 6, betul. Protonnya. Protonnya A-nya ya, Bu. A sudah A 12, sudah. Z-nya 6, setelah A, Z, P. P-nya berapa? 6. 6. N, N-nya 6. 6. E-nya 6. 6. Ya. Jadi seperti ini untuk atom netral dapat kita simpulkan untuk menentukan atom netral Z, P, E itu sama. Z, P, E itu sama. Ditentukan dari nomor atomnya. Kemudian A itu P plus N sehingga netronnya A dikurangi Z, atas dikurangi bawah. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Nggak usah takut, nggak usah malu. Nih, jadi yang biru-biru ini, yang ini, biru ini adalah catatan untuk atom netral. Catatan untuk atom netral. Kalau kita simpulkan untuk atom netral. Ya. Jadi ini untuk atom netral. Atom netral. Ya, ini bisa dicatat.
Bisa di screenshot untuk atom netral. Catatannya ZP sama E-nya sama, A plus N sama dengan A dikurangi Z. Yang kedua 1123 Na. Siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Karimah. Mbak Karimah. 11. A-nya Mm-mm. A-nya 23, Betul. Z-nya 11, Z-nya 11, P-nya 11, E-nya 11, N-nya 12, N-nya 12, E-nya 11. E-nya 11. Betul, Mbak Karimah. 816O. Saya, Bu. Ya, Mbak. 8. 10 P3. Mbak Santi tadi absen 28 ya? Ya, Mbak. Mbak Santi Iya. 28. Mbak Iya. Karimah 14. Yang ketiga, oh siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Desi Dwi Puspita. Desi nomor 6. 6. Ya, silakan, Mbak. A-nya 16, Hanya 16, betul? Z-nya 8, Z-nya 8, P-nya 8, betul? N-nya 8, N-nya 8, E-nya 8. E-nya 8. Betul. Betul semua. Sekarang untuk yang bermuatan positif. Yang bermuatan positif itu beda di elektronnya saja. Caranya sama dengan atom netral, beda di elektron. Kalau positif melepaskan elektron, kalau negatif menerima elektron. Silakan. Ayo, 1939K. Mas Nabil, Mas Dewa, Zaki. Ayo, Haris, Alivio. Caranya sama, beda di elektronnya saja. Seperti contohnya Iya, Bu. ini. Untuk atom yang bermuatan positif, itu melepaskan elektron. Maka E-nya yang berbeda. A-nya sama, 27, seperti 13, 27 Al ya. A-nya tetap yang atas, Z-nya juga yang bawah, 13. P-nya juga sama, N-nya sama, atas dikurangi bawah. E-nya plus 3, ini dilepaskan, sehingga nomor atomnya dikurangi 3. Ini catatannya untuk ion positif, Z sama dengan P, E-nya Z dikurangi muatan, A-nya A plus M, P plus N, N-nya A dikurangi Z. Ini catatan untuk yang bermuatan positif.
Saya Bu, jawab Bu. Ya, siapa? Saya Bu Mas Nabil. Nabil. Mas Nabil itu 22. Ya, silakan. Kalau salah gimana? Salah nggak apa-apa, nanti dibetulin, tetap poin. Tadi soalnya bagaimana Bu? Tadi Bu. Soalnya adalah 1939 K plus. A-nya itu 39 Bu. Betul. Itu Z tadi itu 19. Z-nya 19, betul. Nah, itu P Bu, P-nya juga 19. P-nya 19, terus Sebentar Bu, sebentar. N. Sebentar Bu. Ya, Itu. Aduh, lupa. Itu di N-nya Aduh Bu, nge-stuck. Aduh, Bu. Lupa Bu. Bu coba boleh itu Bu, lihat atom itunya Bu. Yang di bawah tadi. N itu A dikurangi Z. Berarti tadi A-nya tadi tuh A dikurangi Z. 30. Berapa? A dikurangi Z. A kurangi Z. Berarti 39 Mm-mm. dikurangi 19. Bu. Betul. Berapa? 39 kurangi 19. 20. Bu. 20. Untuk memudahkan N itu atas dikurangi bawah. Itu N. Cuma main di angka-angka sini aja kok. Ya. Satu lagi yang E. Positif 1. Berarti melepaskan 1. Maka E-nya E-nya berapa? 18. 18. Diperoleh dari 19 dikurangi positif 1. 18. Betul. Sekarang yang bermuatan negatif. Yang bermuatan negatif. Nah, untuk yang bermuatan negatif, itu menerima elektron. Ya. A sampai N itu sama caranya, bedanya di E. E-nya menerima sesuai dengan muatannya. Kalau min 1 berarti menerima plus 1. Z plus muatan. Z plus muatan. Ini untuk yang bermuatan negatif. Ini catatan untuk yang bermuatan negatif. Ini contohnya. Ya, satu soal lagi tadi. Saya, Bu. Ya, Mbak Selvi. A-nya Selvi. 32. Bentar, A-nya 32, betul. Terus. Z-nya 16. Z-nya 16. P-nya 16. P-nya 16. E-nya 18. E-nya 18. 16 ditambah 2. 2. Karena muatannya min 2. Menerima 2 elektron. Menerima 2 elektron. Pak Selvi nomor 30. Ya, betul. Betul semuanya. Betul semuanya. Ada yang belum jelas? Ini dari catatan-catatan ini bisa dibuat kesimpulannya. Kesimpulan untuk yang bermuatan negatif ini. Sudah dicatat yang bermuatan negatif? Ada yang ditanyakan?
Sudah ini untuk catatan ini? Sudah dicatat? Udah, Bu. Sudah. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Atom-atom yang ada di alam itu banyak sekali. Berdasarkan nomor atom dan nomor masanya, itu ada dalam 3 bentuk. Ada yang namanya isotop, isobar, dan isoton. Ini bisa kita simpulkan dari contoh yang paling sebelah kanan. Kalau isotop cirinya apa? Di sini ada contoh 11H dan 21H. Iso itu sama. Jadi ini dihafalkan untuk mempermudah menghafalkan. Iso sama. Yang beda belakang. Top itu berarti proton. Bar itu adalah nomor massa. Dan N adalah neutron. Jadi kode-kode yang di kimia itu semuanya dibuat mudah. P, proton, isotop, isobar ini pertama. Apa cirinya di sini kalau isotop? Cirinya kalau isotop apa cirinya kalau isotop? Yang sama yang mana? Yang depan. Yang sama yang? Yang depan. Terdepan. Mbak Siska, ini nulisnya kan atas sama bawah. Isotop unsur dengan Z-nya sama. Z itu nomor atom. Dan A-nya berbeda. A yang atas, Z yang bawah sesuai dengan tanda atom tadi. Nah, tanda atom kan ini. A-nya di atas, Z-nya di bawah. Kalau isotop, Z-nya sama. Berarti yang sama yang bawah. 1 sama. Kalau bar itu adalah nomor masanya yang sama. Yang nomor masanya sama, itu yang atas ini cirinya kalau kita buat kesimpulan. Kalau isobar yang sama atasnya, bawahnya beda. Kalau isotop bawahnya sama, atasnya beda. Atas itu nomor massa, bawah nomor atom. Isoton tadi kan kita sudah menghitung isoton. Isoton itu kan diperoleh dari A dikurangi Z. Kalau isoton, bawahnya 2 atom itu mempunyai jumlah neutron yang sama. Atas dikurangi bawah sama. Atas dikurangi 24 dikurangi 12 untuk Mg berapa neutronnya? Jumlah neutron pada 24, 12 Mg berapa? Halo, 10 TKJ 3. 12, Bu. 12. Juang. Sen 13. Kemudian untuk 1123 Na neutronnya berapa? 12. 12. Sehingga ini adalah dinamakan isoton karena mempunyai jumlah neutron yang sama. Selisih atas dengan bawahnya sama. Selisih atas dengan bawahnya sama. Ya. Selisih dengan atas bawahnya sama. Bisa dipahami? Bisa? Macam-macam atom di alam dalam 3 bentuk, isotop, isobar, dan isoton. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Lanjut sekarang. Apa yang menentukan sifat suatu atom? Sehingga nanti atom bergabung menjadi suatu senyawa, sehingga senyawa mempunyai sifat bisa jadi obat, bisa jadi pupuk, bisa membantu dalam bidang pertanian, kesehatan, kosmetik.
industri teknologi, dan sebagainya. Yang menentukan sifat dari suatu atom itu adalah nomor atomnya dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dijelaskan pada dasarnya teori atom Niels Bohr. Bahwasanya elektron tadi beredar mengelilingi inti atom pada jalurnya, pada lintasannya, pada kulit atom. Jadi, di sini konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron dalam suatu atom. Tidak boleh sembarangan. Jadi seperti kalian itu adalah siswa SMK Telkom, kelas 10 TKJ, jadi ada 10 TKJ, 10 TKJ-nya 3, di dalam 10 TKJ 3 ada 36 siswa. Tempat duduknya harus, ya, nggak boleh tumpang tindih dengan yang lainnya. Disusun sehingga menjadi susunan elektron yang bagus. Ya. Jadi gambarannya susunannya seperti apa? Digambarkan dengan kulit. Ada nomor kulit 1 dan seterusnya. Nama kulitnya diawali dengan K supaya mudah menghafalkan. Lek kulit K. Setelah itu apa? Urutan abjad. KLMNN. Nah, jumlah elektron yang mengisi setiap kulit, itu dirumuskan dengan rumusnya 2N pangkat 2. N-nya adalah nomor kulit. Sehingga kalau kulit ke-1, 2 kali 1 pangkat 2. Itu ada 2. Sampai kulit ke-7, 98. Kalau kulit ke-8, N-nya diganti 8. Berapa elektron maksimalnya? Kulit ke-8, ayo dihitung. Kulit ke-8, berapa jumlah elektron maksimum? 2 kali 8 pangkat 2, 2N pangkat 2. Berapa? Ayo dihitung. 10 TKJ 3, halo. 8. Berapa? 128. 128. Jadi 8 pangkat 2 berapa? 8 kuadrat? 60? 64. 64 kali 2, 128. Nama kulitnya apa? R. R, betul Mbak Francisca. Betul. Sekarang bagaimana kita mendistribusikan atau menyusun konfigurasi elektron pada suatu atom? Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan konfigurasi elektron beberapa atom, ya. Ini jadi di sini ada tanda atomnya atau lambang atomnya ada Li, litium dengan nomor atomnya 3. Yang digunakan konfigurasi elektron ini adalah nomor atom, bukan nomor massa. Yang kecil, jadi yang bawah. 3 Li. Jumlah elektronnya berarti 3. Elektron sama dengan nomor atom. Nah, konfigurasi elektronnya itu adalah 21. Kenapa 21? K itu maksimal 2. Sisanya 10 lebihnya. 12, 282. 12, 282. Di atasnya dituliskan KL ya, KL, setelah LM, dan seterusnya. 17, 287. Jadi sesuai dengan jumlah elektronnya. Kemudian 19, 2881. Ada pertanyaan di sini? 2881. Ada pertanyaan? 2881? Jadi di sini tadi
K itu 2, maksimal L8, M18. Kalau 19, 2881. Kenapa kok nggak 29, Bu? Ya, kenapa kok tidak 9? Jumlah elektron yang menempati kuler keluar disebut dengan elektron valensi. Elektron yang paling kanan itu disebut dengan elektron valensi. Nah, dengan catatan, elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Maksimal 8 elektron. Paling kanan itu paling besar 8, tidak boleh lebih dari 8. Sehingga kalau 19, 2, 8 ini sudah 10 kurang 9. Jadinya didistribusikan menjadi 81. Kenapa kok nggak 72, Bu? Kenapa kok nggak 54? Nah, sesuai dengan elektron maksimal yang menempati ini. Ya. Jadi kalau kalian mau menginap di hotel atau di guest house dengan banyak orang, ya, kalau misalkan jumlah pesertanya itu sisanya 9, nah, kalian mencari kamar yang mendekati jumlah kamar sesuai dengan aturan pada konfigurasi elektron. Sekarang latihan, semuanya latihan. Ya, semua latihan di bukunya. Tuliskan konfigurasi elektron. Sudah siap bukunya? Sudah, Sudah Bu. siap bukunya? Tuliskan konfigurasi elektron dan elektron valensinya ya. Atom-atom berikut. 1. Delapan O. 2. 17 Cl. 17 Cl. 3. 20 Ca. Ya. Lanjut 35 Br. BR 49 IN. Jadi kalau dua huruf menuliskannya besar sama kecil ya. I dengan N, I-nya besar, N-nya kecil. Terus 56 BA. 56 BA. Satu lagi 83 BI. Sudah dikerjakan.
Kalau 8O berapa? 8O, mudah ini ya. 8O. Ya. Jadi ini contohnya kalau 13.283 sesuai dengan jumlah elektronnya 17.287 dan seterusnya. Kalau 8O berarti berapa? 26, Bu. 26. 26. Ya, mohon maaf untuk waktunya sudah habis. Latihannya dilanjutkan di rumah untuk konfigurasi elektron sama dilengkapi tugas LKPD 2.1. Bisa lanjut ke 2.2 itu sampai konfigurasi elektron. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Jangan lupa untuk absen di LMS. Passwordnya 12345. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa lebih mendalami kimia dengan mudah. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kurang berkenan, dan ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya langsung izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.